Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 membuat vlog dengan judul Kerjasama Masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah daerah untuk melawan COVID-19. Vlog ini dibuat untuk kepentingan studi pendidikan kewarganegaraan. Penyebaran COVID-19 di Indonesia berawal dari adanya 2 WNA asal Jepang yang dinyatakan positif dan baru saja berkunjung ke Indonesia dan telah melakukan kontak dengan 2 orang WNI yang kemudian beberapa hari setelahnya terdeteksi positif COVID-19. Setelah dilakukan tracking, orang-orang yang telah melakukan kontak fisik dengan pasien, beberapa di antaranya juga terjangkit COVID-19. Selain pada kasus tersebut, banyak pula imported case dari pasien yang baru pulang dari luar negeri ataupun bekerja dengan orang asing atau bekerja di luar negeri. Dengan lonjakan kasus imported case dan beberapa kasus lainnya, maka angka yang terinfeksi terus melonjak hingga pada hari ini berjumlah 6.760 dengan catatan 747 diantaranya sembuh dan 590 diantaranya meninggal dunia. Beberapa kebijakan di sekitar daerah Cipinang Muara, Jakarta Timur untuk pencegahan COVID-19 yaitu dengan dipasangnya pagar atau portal di setiap gang, yang dimana pagar atau portal tersebut akan ditutup sekitar pukul 10 malam, dan hal itu juga dilakukan untuk pembatasan kegiatan di luar. Lalu tindakan pencegahan juga dilakukan dengan dipasangnya spanduk dan poster di beberapa tempat. Di salah satu toko swalayan yang berlokasi di Pondok Bambu, Jakarta Timur, menerapkan sistem antri untuk perbatasan pengunjung yang masuk ke dalam toko. Hanya 15 orang yang diizinkan berada di dalam toko tersebut. Dan dapat dilihat bahwa pengunjung juga dianjurkan menggunakan masker sebagai upaya pencegahan terjadinya penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudya Riksansi Wirobukso. Saat ini saya sedang berada di lingkungan tempat tinggal saya yang merupakan daerah wisata, yaitu Telaga Sarangan, yang berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat ini Telaga Sarangan telah ditutup oleh pemerintah Kabupaten Magetan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Saat ini pintu masuk wisata Telaga Sarangan telah ditutup total dan dijaga, dan aktivitas yang ada di sini hanyalah aktivitas dari warga sekitar saja. Ya, yang pertama memang sesuai adanya COVID-19 untuk Desa Kaliwungu, yang pertama sesuai dengan anjuran dan aturan dari pemerintah membuat tim relawan untuk tingkat desa, relawan lawan COVID-19 untuk tingkat desa dengan jumlah peserta atau dari tim adalah 25 dari semua unsur, dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, juga dari unsur semua lembaga, BPD dan yang lainnya. Tujuan yang utama adalah untuk mencegah dan penanggulangan penyebaran virus COVID itu sendiri untuk Desa Kaliwungu, supaya nanti di Desa Kaliwungu akan lebih aman dan jauh dari penyebaran COVID-19. Di antaranya ya juga merapatkan semua kegiatan, di antaranya adalah penyemprotan disinfektan seluruh warga masyarakat, khususnya untuk yang di tempat-tempat umum, masjid, musola, dan balai desa, juga di rumah-rumah warga, di tempat-tempat umum yang sering untuk berkumpul orang-orang. Sebagian besar melaporkan, tapi yang belum melaporkan itu langsung didata oleh petugas dari tim COVID itu sendiri. Dan pada awalnya sebelum ada bantuan itu adalah diadakan oleh tim itu sendiri dari desa, yaitu dari dengan bahan termasuk ada dipol, ada soft cream, ada pembersih lantai,
dan mungkin yang lainnya itu disampaikan sesuai dengan takaran atau aturan dosis yang dianjurkan. Sampai saat ini aman, tidak ada kasus COVID. Ya, kita pertama melakukan edukasi dulu lewat misalkan di RW 1, lewat pemerintahan yang ada petugas yang di RW 1. 3 kali teguran tidak mengindahkan, baru kita laporkan kepada Satgas yang lebih tinggi, yaitu Satgas Kecamatan. Ya, kami dari tim COVID Desa melakukan sosialisasi atau edukasi terutama kepada keluarganya yang anaknya atau keluarganya mau pulang atau mudik. Kita memberi edukasi kepada keluarganya, yaitu dengan cara lewat WA dengan 14 hari tidak boleh keluar rumah, harus isolasi mandiri. Kemudian pemerintahan desa dengan tim relawan COVID melakukan sosialisasi atau edukasi dengan melakukan pengeras suara keliling pakai kendaraan. Penyemprotan disinfektan dilakukan seminggu 2 kali. Penyemprotan ini dilakukan di jalan, rumah warga, masjid, balai desa, dan tempat umum lainnya untuk mengurangi penyebaran virus corona di Desa Kaliwungu. Untuk melengkapi tugas proyek vlog ini, kelompok kami menyebarkan kuesioner mengenai keefektifan kebijakan pemerintah dalam melawan COVID-19 secara online kepada teman-teman dan saudara kami. Dari kuesioner tersebut didapatkan respon sebanyak 29 orang. Pertanyaan nomor 1. Di mana Anda tinggal? Responden kuesioner berasal dari berbagai macam daerah, yaitu Malang, Surabaya, Sidoarjo, Magetan, Jember, Jakarta, dan Depok. Pertanyaan nomor 2. Seberapa banyak kasus COVID-19 yang terjadi di daerah Anda? Pilihan jawaban diberikan berdasarkan skala 1-5, di mana skala 5 melambangkan intensitas yang sangat banyak. Sebanyak 45% dari responden menjawab di skala 3, yang artinya sedang. Pertanyaan nomor 3. Apa saja kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan untuk melawan COVID-19? Para responden menjawab, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah meliputi social distancing, PSBB, penerapan jam malam, larangan makan di restoran, work from home, penutupan portal perumahan, penggunaan masker, himbauan cuci tangan, dan ketentuan jaga jarak aman dengan orang luar. Pertanyaan nomor 4. Apakah seluruh masyarakat daerah dapat mematuhi kebijakan tersebut? 52% responden menjawab mungkin, 41% menjawab tidak, dan sisanya menjawab ya. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana contoh tindakan masyarakat yang masih melanggar kebijakan pemerintah daerah? Contohnya yaitu sering keluar rumah walaupun tidak darurat, masih berkumpul atau nongkrong, tidak memakai masker, tidak cuci tangan, main ke rumah teman, melanggar jam malam, bahkan ada yang mengadakan perkumpulan acara besar di rumahnya. Pertanyaan nomor 6. Menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah daerah Anda sudah efektif dalam melawan COVID-19? 48% responden menjawab belum, 38% menjawab mungkin, dan sisanya menjawab ya. Dari pertanyaan tersebut, kami pun menanyakan apa alasan mereka. Responden yang menjawab belum merasa bahwa kebijakan kurang tegas, penjagaan belum ketat, tidak ada aparat yang bertugas, dan masyarakat masih kurang paham dengan regulasinya. Sedangkan responden yang menjawab mungkin dan ya merasa bahwa kebijakan di daerahnya sudah dilaksanakan dengan baik. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat di daerah Anda dalam membantu melawan COVID-19? Para responden memberikan beberapa contoh, seperti pemilihan RT online, penutupan akses perumahan, penempatan petugas kesehatan untuk mengecek warga, penyemprotan disinfektan setiap minggunya, kerjasama dengan saling mengedukasi antar tetangga, berjemur, dan pembatasan kunjungan. Pertanyaan terakhir, apa saran yang ingin Anda usulkan kepada masyarakat atau pemerintah dalam melawan COVID-19? Para responden mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol dari pemerintah, berupa tetap di rumah,
selalu memakai masker jika keluar, mengurangi berita-berita tidak benar, dan saling membantu khususnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Dapat dilihat pada rekaman ini bahwa masih banyak masyarakat yang tidak berdiam diri di rumah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya dapat bekerja sama dengan pemerintah dan mematuhi aturan yang ditetapkan untuk kondisi saat ini. Faktor yang memengaruhinya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 dan betapa berbahayanya situasi di Indonesia saat ini. Namun, banyak pula masyarakat yang memberikan alasan bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah.